Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Keindahan kain lurik tidak hanya memancarkan pesona tradisi, tetapi juga menyimpan semangat perjuangan pelaku UMKM yang menjaga warisan budaya. Di tengah arus mode modern, Omah Lurik Jepara hadir sebagai bukti bahwa kain tradisional mampu menembus pasar dan tetap digemari. Dalam Bisnis Talk Show Series, Energi Sukses Bisnis atau XBIS malam ini, kami akan mengupas kisah sukses dari Doni Suryo Prayogo, pemilik dari Omah Lurik Jepara yang konsisten mempopulerkan kain lurik khas Jawa Tengah. Dan tentu sudah hadir di Studio Pro 3, Coach Margeti Herwin yang nanti juga akan menyampaikan banyak hal. Coach Getty, selamat malam Coach. Selamat malam Bang Ya, Rudi. kabar baik ya Coach ya? Kabar baik. Ya. Dan juga sudah bersama kami pemilik Omah Lurik Jepara dengan Pak Doni Suryo Prayogo di aplikasi Zoom. Pak Doni, selamat malam. Halo. Selamat malam, Mas. Iya, apa kabar Pak Doni malam hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keadaan baik. Ya. Apa kabar Pak Doni, sehat ya Pak? Sehat semuanya. Alhamdulillah, Pak. Ini saya penasaran Coach, Ya. kain lurik itu Ya. sudah menjadi kain yang sebagai identitas ya Coach ini ya. Yes. Dan sudah lama sekali dulu kita tahu motifnya bagaimana, ternyata sekarang mengikuti dinamika fashion kita. Jadi era Ya. modern pun juga mengikuti perkembangannya. Dan nanti Pak Doni akan cerita banyak. Tapi Coach sebelumnya saya ingin ke Pak Doni dulu nih, penasaran Ya. ini. Sebenarnya gimana awalnya ini Pak Doni berdirinya Omah Lurik Jepara ini? Oh, gitu. Gini. Untuk Omah Lurik Jepara itu kita lahir itu sekitar 2021. 2021 itu waktu itu kan pandemi kan, Iya. ya kan. Tapi sebelum nama Omah Lurik Jepara itu, sebelumnya udah ganti-ganti nama. Ada Fahri Collection juga dulu. Terus Suryo Doni Tenun Bordir juga Oke. pernah. Iya. Ya. Tapi untuk yang kesekian kalinya kita pakai nama Omah Lurik Jepara itu. Sudah ditetapkan seperti itu akhirnya ya. Ya. Nah, Itu kenapa? waktu pandemi, Coach. Iya. Oke. Waktu pandemi. Waktu pandemi ya. Mengapa memilih usaha fashion tradisional kain lurik Jepara ini, Pak Doni? Oh, gini. Dulu awalnya kan bordir kan. Bordir kombinasi kain tenun sama terus dikasih kombinasi bordir. Berjalannya waktu karena jarang sih yang memproduksi untuk tenun lurik. Halo Pak Doni. Wah, Kedengeran, Bos? ya, Ya, tadi sempat hilang. nge-freeze ini. Lanjut. Oke, Ya, bisa diulas sedikit lagi. Lanjut. Karena ada peluang itu lurik kan, jarang yang buat lurik, maka kami memberi nama Omah Lurik Jepara itu. Oh, itu awalnya. Ya, Ya. karena banyak jenis-jenis kain di Jepara. Oke. Salah satunya lurik ini. Jadi itu yang diangkat yang menjadi utama dalam usaha Pak Doni itu ya. Ya, salah satu yang menjadi keunggulan kami di lurik. Oke, baik. Ya. Kalau peluang penjualan kain tradisional lurik di wilayah Jawa Tengah seperti apa ini? Terutama di tengah persaingan yang semakin ya dikatakan ketat lah saat ini Pak Doni. Alhamdulillah sih untuk di Jawa Tengah ini lumayan bagus ya. Tapi kebanyakan lurik ini ada juga yang sampai di Toraja. Oh, Misal untuk motif Toraja nanti ya sesuai dari mereka. Sesuai adat mereka itu dibikin di Jepara. Biasanya untuk yang di Toraja itu antara atas sama bawah beda biasanya. Oh. Gitu. Yang di Toraja seperti itu ciri khasnya. Biasanya untuk baju-baju adat mereka. Ya, disesuaikan lah ya berarti dengan kearifan lokal masing-masing motifnya ya, Pak Doni ya. Ya. Kita memproduksi itu hampir seluruh Indonesia. Oh. Ya. Misal itu untuk endek Bali, jenis endek Bali. Ya. Untuk oleh-oleh yang ada di Bali. Jenis endek Bali. Disesuaikan dengan motif endek Bali tadi. Iya, Oke. betul. Iya. Lombok juga, NTT itu kebanyakan itu diproduksi di Trosong.
Oke, kalau yang di belakang Pak Doni nih motif mana ini, Pak? Oh ini, Ya, ini Toraja kok. Toraja. Ya, Oke, iya iya iya, oleh-oleh buat daerah Tanah Toraja sana. iya iya. Iya. Itu pasar yang paling bagus itu di sana. Baik, menarik menarik. Ya, Iya. Nah, ini lumayan, ini menarik ini Coach ya. Iya. Ternyata seperti itu perkembangan dunia fashion kita. Nah, Iya. mungkin dari Coach Getty, bagaimana tren UMKM fashion yang mengangkat tema tradisional saat ini, Coach? Ya, jadi Pak Doni ini ketemu saya 2023 di programnya ya, Kominfo gitu ya. Oke. Dan Pak Doni usahanya adalah fashion lurik. Di mana kalau kita membangun bisnis yang memiliki budaya kedaerahan ya kita harus konsisten, jangan pindah-pindah gitu ya. Dan Pak Doni membuktikan dengan Pak Doni fokus di Omah Lurik gitu ya, Lurik Jepara. Ternyata Lurik Jepara ini bisa menyesuaikan kebutuhan dari beberapa daerah yang juga mengangkat budaya kain gitu kan. Ya. Dengan corak yang berbeda-beda gitu ya, dan juga desain yang kekinian dan pameran di mana-mana dan ordernya juga udah sampai Toraja, Bali, Iya. Lombok. Jadi Iya. ini satu hal yang bisa menjadi pengalaman berharga buat pengusaha fashion daerah, Bang Rudi. Dengan konsistensi berhasil mempopulerkan bahwa kain lurik ini bisa diangkat untuk juga mengangkat pariwisata daerah, budaya daerah, sehingga itu menjadi peluang yang berkelanjutan dan bisa sampai ke masa depan gitu kira-kira Bang Rudi. Konsistensi kemudian mengikuti perkembangan yang ada. Yes. Nah, apa yang selalu Coach tekankan dalam menghadapi tantangan utama tersebut, terutama pelaku usaha yang berbasis pada kain tradisional di era modern saat ini, Coach? Iya, jadi berada di komunitas dan juga punya networking, jaringan gitu ya. Terus menerima masukan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan tentang fashion ini bagi daerah-daerah lain. Itu saya rasa satu strategi yang perlu benar-benar terus dipertahankan sehingga bisnis ini menyediakan kebutuhan pelanggan khususnya di bidang lurik ini, Bang Rudi. Itu strategi yang paling utama harus benar-benar konsisten dijalankan. Coach, tips dikit dong, membangun konsistensi itu gimana? Nah, membangun konsistensi itu gini, kadang-kadang ya kita ada peluang lain yang bisnisnya tidak sesuai dengan inti bisnis kita. Ya, misalnya Pak Doni, aduh lurik lagi sepi nih. Udah deh kita bisnis kuliner dulu deh. Kuliner gitu ya. Nah, ini namanya nggak konsisten nih, Bang Rudi. Jadi kalau misalnya konsisten, mungkin di area ini sepi, di daerah ini sepi, dicari lagi area mana gitu ya. Karena dengan digital ini sekarang mudah gitu ya, ikut pameran ini, terus ikut di dinas-dinas, mungkin kalau ada Dekranasda, ada dinas pariwisata, dinas perdagangan, itu kan mereka ada program terus. Jadi memang menjaga jaringan, networking gitu ya, menjaga hubungan dengan pemerintah daerah, itu menjadi satu hal strategi yang tadi. Wah, yang penting konsisten gitu. Itu dia. Sejak awal tadi Coach ngomong konsisten di tradisional berbasis kain. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting ternyata, membangun konsistensi. Sebelum saya ke Pak Doni lagi, ke Coach Getty, sudah ada pendengar kita Pak Ibu Dinda di Bogor. Bu Dinda, selamat malam. Malam, Bung Rudi. Iya Ibu Dinda, apa kabar Ibu? Malam Bu. Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik kabar, Coach. Kabar baik Bu. Alhamdulillah. Karena di temanya ada ke ini ya, ke apa namanya, lurik gitu ya, kita sedikit berbahasa daerah gitu ya. Pak Doni, selamat malam. Ya, halo Pak Doni. Ya. Selamat malam. Ya, silakan Ibu Bu Dinda. Ya. Halo. Iya tuh yang di Selamat belakang malam. Ya selamat malam. Yang di belakang Pak Doni itu bagus ya, Bung Rudi ya. Cantik banget itu Bu, motif kainnya. Iya. Motif kainnya keren banget, jadi naksir deh Pak Doni. Kalau tema-tema kedaerahan ini seneng gitu, karena memang wilayah kita itu wilayah yang keren banget gitu ya. Pak Doni, selama berkecimpung dari 2021 dengan segala macam
pasti naik turun itu ada ya Pak Doni. Itu tema apa yang apa ya? Tema apa yang paling disuka sama pengguna ya dalam pelanggan begitu. Iya. Tema yang paling laris manis begitu. Yang populer berarti Bu Dinda ya? Betul, yang paling populer. Ya. Itu aja pertanyaan untuk Pak Doni. Untuk Coach Getty. Yes, Bu. Melihat kemampuan seorang Pak Doni ini dalam ini lurik dalam hal ini ya. Itu potensinya ke depan itu bagaimana? Atau apa ya? Ya potensi ke depannya. Lurik itu bagaimana? Pentingnya itu pertanyaannya Coach Getty. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dinda. Iya, kita tampung dulu Coach Getty Pak Doni ya. Yang populer dan ke depan bagaimana ini usaha seperti ini. Pak Doni di Banyuwangi namanya juga sama ini. Pak Doni, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Doni. Ada Coach Getty di studio, ada Pak Doni Suryo Prayogo. Malam Pak Doni. Wah, pendengar setia juga ini Pak Doni. Iya. Malam. Aku tuh ngefans sama Mas Rudi dan juga Coach Getty. Terima kasih. Wah, kalau Coach Getty iya prestasinya besar ini Pak Doni. Kan? Silakan Pak Doni. Gini ya. Halo, untuk Bapak populer. Pak Doninya Doni ini Doni Banyuwangi. Oh iya. Bingung aku double ini. Silakan Pak Doni Banyuwangi. Ya. Ordernya kayak apa ya? Lurik Jepara. Omah Lurik Jepara. Ya. Lurik Jepara berarti batik ya? Lurik. Tenun. Tenun. Iya. Gini, kalau semisal kita itu mau pesen atau mau apa itu saya itu harganya mungkin standar aja ya, carinya itu. Yang semisal per meternya 100 atau 200 ribu itu ada apa enggak ya Mas ya itu. Terus kalau semisal kita itu sukanya yang polosan itu kira-kira ada nggak pakai bunga-bunga, yang nggak pakai itu pokoknya nggak pakai atribut lah. Sukanya kita itu polosan tuh kira-kira ada. Dan kalau kita membutuhkan baju semisal buat pesta itu butuh berapa meter. Oke. Harga berapa seperti itu aja. Kalau nanti mau pesen itu kita pesennya kemana ke Lurik ini, ownernya Mas Doni. Baik. Itu aja ya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni di Banyuwangi. Yang paling hit itu apa untuk di Jawa sekarang? Baik, Pak. Terima kasih Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, saya persilakan untuk Pak Doni, narasumber kita, menjawab pertanyaan dari Bu Dinda tadi. Apa yang paling populer motif? Kemudian ya nanti ke Coach Getty. Silakan Pak Doni dulu. Ya. Untuk Bu Dinda ya tentang motif yang populer. Itu kalau yang populer biasanya itu tergantung musimnya juga sih. Biasanya kebanyakan itu untuk motif-motif sesuai dengan musim. Misalnya ya untuk Natal. Waktu mendekati Natal biasanya itu untuk lurik yang cerah-cerah, kuning, merah seperti itu. Oke. Apabila mendekati hari raya itu biasanya nuansanya putih. Lebih ke sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Adapun untuk kain polos tadi yang dari Bapak Doni Banyuwangi, nah, itu ada sih dari kami memproduksi kain polos. Bisa di mix and match dengan hujan gerimis bisa, dengan lurik juga bisa. Adapun untuk gaun tentang berapa meter yang akan dibutuhkan itu tergantung dengan modelnya, gaunnya seperti apa. Nah itu nanti bisa dihitung berapa meter kain yang akan dibutuhkan. Oke. Jadi begitu Bu Dinda dan Pak Doni. Ini juga sebagai informasi ternyata Pak Sandiaga Uno itu pernah mengenakan produk. Untuk pesannya nanti. Ya. Oh iya, pesannya di mana itu? Untuk pesannya nanti bisa klik di IG bisa, DM di IG Omah Lurik bisa. TikTok Omah Lurik Jepara juga bisa. Oh, jadi sudah lengkap sekarang di media sosial ya. Sudah go digital. Iya, sudah go digital ini. Ya, itu tadi ya. Jadi di parekraf ketika itu Sandiaga Uno bangga mengenakan baju khas daerah karya Doni Suryo Prayogo. Luar biasa ini ya. Ada fotonya juga di situ. Nah, sekarang untuk Coach Getty. Apakah
core bisnis seperti Oma Lurik ini ke depan bagaimana prospeknya? Seperti yang tanyakan Bu Dinda tadi. Iya, jadi sebenarnya semua fashion tradisional gitu ya, budaya produk tradisional ini masa depannya sangat luas karena nggak ada pesaingnya. Ya, walaupun banyak pengusaha mungkin produk-produk tradisional, lurik, batik gitu ya, terus craft macam-macam itu saya rasa peluangnya terus besar ke depan karena nggak ada pesaing yang sama walaupun produknya sama, namanya sama, kayak ada lurik Jepara, lurik Jogja, lurik Solo. Itu saya rasa semuanya punya ciri khas yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah desainernya itu selalu berinovasi tentang kebutuhan. Karena orang itu senang memakai yang khas. Sementara kalau produk-produk daerah itu kan tidak diproduksi massal. Dia produksinya berdasarkan pesanan, produksi terbatas untuk mungkin ada acara budaya gitu ya. Dan ini mencerminkan orang yang memakainya gitu. Jadi keunikan ini selalu ada dan modif desain itu selalu terus berkembang gitu ya. Jadi peluangnya luar biasa. Jangan menjual baju, bukan, kita lagi menjual budaya, kita lagi menjual sebuah nilai-nilai budaya dalam bentuk tadi lurik gitu. Karena masing-masing lurik itu pasti seorang desainer akan memberikan arti. Oh, kalau bapak seperti ini cocoknya pakai motif ini karena menandakan sesuai dengan karakter, sampai begitu tuh Bang Rudi. Oke, jadi kata kuncinya adalah menjual budayanya, value-nya di value-nya yang ditawarkan. Bukan kainnya ini. Ya, kalau kainnya mungkin kita akan bersaing dengan yang lebih murah. Tapi kalau kita berbicara value, orang mencari bukan karena harga, tapi karena dia merasa senang, dia merasa cocok karena nggak ada duanya gitu. Nah, menyambung dari apa yang disampaikan Coach Getty nih Pak Doni, berarti bagaimana melatih desainer-desainernya atau pengrajin ini untuk terus berinovasi, menciptakan kreasi-kreasi yang menjawab tantangan saat ini nih? Biasanya kita itu sesuai yang order, biasanya kita konsultasikan dengan customer. Ya, customer mintanya seperti apa, bisa dibuatkan satu bisa. Satuan pun bisa ya, sesuai dengan keinginan ya. Betul. Misalnya si A ingin kombinasi beberapa warna ini. Merah di atas, kuning di bawah, terus bawahnya lagi ada beberapa warna. Itu cuman satu potong saja bisa. Iya. Dan biasanya pelanggannya seberapa besar dari kalangan anak-anak muda ini, Pak Doni? Kebanyakan itu anak-anak muda. Terus biasanya itu kalau lurik, biasanya dipakai seragam umat Kristiani. Kebanyakan seperti itu seragam-seragam di sana. Ya, untuk pertemuan ataupun untuk ibadah tertentu mungkin ya. Iya. Kebanyakan seperti itu. Baik. Nah, Coach, untuk terus berinovasi itu dalam usaha seperti ini bagaimana untuk mendorongnya nih, Coach? Iya, karena memang kayak lurik ini ada komunitasnya gitu ya, desainernya. Terus selalu ada ide-ide baru ya yang mungkin dibawa tadi. Kita kadang-kadang dapat idenya itu dari pelanggan kita, dia mau bikin begini, dia mau bikin begitu gitu ya. Tinggal bagaimana kita punya kreativitas untuk menyesuaikan. Karena kan kadang-kadang pelanggan kita maunya banyak, tapi kita kan harus sesuaikan juga dengan kemampuan. Dengan juga apa yang kita punya. Itu Bang Rudi sebenarnya yang memang harus dipertahankan untuk tetap berinovasi. Ya, karena ya kalau kita bilang inovasi ya tentu mungkin inovasinya ya di model, inovasinya tuh mungkin di corak gitu ya, dan itu kan juga berhubungan dengan teknologi yang dipakai karena kan masih manual juga nih tenun nih, benangnya gitu ya, alat-alat tenun itu kan semua masih manual. Iya, itu butuh proses berapa lama nih Pak Doni untuk menciptakan satu kreasi ataupun pesanan? Oh gini, kalau untuk dari benang putih itu sampai pewarnaan itu sampai bisa makan waktu 2-3 minggu. 2-3 minggu. Ya, itu dari proses benang putih sampai pewarnaan sampai siap tenun. Tapi kalau untuk proses tinggal proses tenun saja itu 1 hari bisa. Bisa selesai 6 meter bisa. Itu 1 hari. Prosesnya yang lama itu sebelum proses penenunan, dari pewarnaan, pengikatan, pemintalan, dan lain-lain. Dan itu dikerjakan tidak di satu desa saja. Kebanyakan itu pekerjaannya dibawa pulang di desa-desa sebelah. Misalnya untuk pemintalan
di desa A, Iya, ya, pengikatan di desa B, itu. Jadi tidak diproses di desa Troso saja. Jadi Karena karyawan kebanyakan sekarang itu dibawa pulang semuanya. dibawa pulang, diselesaikan atau dikerjakan di rumah mereka Ya, masing-masing ini ya. betul. Iya, berarti kerjasama dengan masyarakat di sekitar situ ya, Ya, Pak Doni ya, ya. memberdayakan masyarakat di sekitar. Iya, sudah ada berapa banyak ini diberdayakan ini Pak Doni? Oh, kalau untuk karyawan tetap 8 sih. Karyawan tetap, tapi untuk yang tidak tetap itu ada 5 sampai 6. 5 sampai 6. Seperti mocok seperti itu, pojokan-pojokan seperti itu, sampingan, kerja sampingan. Iya. Nah, Coach, ini saya juga penasaran ini, Coach. Untuk bisa seperti Pak Doni memahami kemudian step by step sampai ke depannya, bahkan untuk membangun konsistensi tadi, pengembangan ke depannya. Ini seberapa penting sebuah pendampingan bisnis bagi pelaku-pelaku usaha seperti Pak Doni nih, Coach? Iya, jadi bisnis yang seperti Pak Doni biasanya dia melihat peluang bahwa ada permintaan gitu ya. Terus dia menemukan juga ada sumber daya manusia ya yang punya keahlian tadi menenun gitu ya. Tapi mungkin penenun-penenun tradisional kita ini kan lemah dalam hal menjual, lemah dalam hal menawarkan. Ya, jadi sebenarnya kita harus bangun ekosistem bisnis berkolaborasi kayak tadi Pak Doni melibatkan masyarakat setempat. Nah, karena Pak Doni punya pengetahuan, punya pengalaman dalam memasarkan, karena dia udah pernah punya bisnis sebelumnya yang berbeda, tapi ternyata permintaan lurik ini besar, dia ambil peluang ini. Mengambil peluang ya berarti ada opportunity. Sekarang yang perlu ditingkatkan apa? Potensi. Sehingga potensi ini ditingkatkan terus, sumber dayanya akan dicari sehingga tersedia dan akhirnya bisa mengambil opportunity tadi, Bang Rudi. Dan memang prosesnya nggak sebentar, ya karena butuh kerjasama, butuh saling support. Awal-awalnya mungkin nggak gampang, tapi begitu kita sudah dikenal, ya kebalik kita yang akhirnya sangat membagi supaya waktu kita itu efisien sehingga bisa melayani semua pesanan, Bang Rudi. Itu hal yang pertama harus dilakukan oleh para pengusaha fashion khususnya tradisional ini, karena kan memang untuk memperkenalkannya, untuk menjelaskannya itu mungkin perlu waktu. Iya. Nah, seperti kalau begitu bagaimana Pak Doni untuk strategi pemasarannya sendiri Pak selama ini dilakukan untuk bisa dikenal lah dari karya-karya baik itu perkembangan desain ke depannya. Bagaimana Pak Doni? Untuk pemasaran kita itu ada 2 cara. Satu, biasanya kebanyakan orang Troso itu pengepul di hari Kamis biasanya. Oke. Kita setorkan ke pengepul karena gajiannya untuk karyawan tenun itu kan tiap Kamis sore. Jadi setiap hari Kamis itu kita store ke pengepul, itu satu. Kedua, kita secara online. Nah, kebanyakan reseller kita lewat WA. Terus untuk pemasaran juga kita promosikan lewat Instagram dan TikTok. Ada juga marketplace juga. Iya. Nah, marketplace ada dari kami itu dulu tahun 2021 itu ada PLN juga, PLN Marketplace. Karena kita ada salah satu binaan dari rumah BUMN PLN, dikasih itu marketplace PLN seller. Seperti itu untuk pemasaran kita. Baik, Pak Doni, Coach Getty, kita break dulu sebentar. Nanti kita lanjut kembali untuk sesi berikutnya. Masih dalam dialog Xbiz, Oma Lurik Jepara tumbuh populerkan kain tradisional lurik. Tetaplah bersama kami. Sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog Xbiz atau Energi Sukses Bisnis dengan tema Oma Lurik Jepara tumbuh populerkan kain tradisional lurik bersama dengan Coach Margeti Herwin di Studio Pro 3 dan juga pemilik usaha Oma Lurik Jepara Doni Suryo Prayogo. Pak Doni, terima kasih ya masih bersama kami. Baik, Coach tadi sempat disebutkan pola pemasarannya. Nah sebenarnya bagaimana sih atau tips seperti apa untuk meningkatkan penjualan di marketplace?
Seperti apa ini, Coach? Jadi produk tradisional ini kan sebenarnya bukan produk secara massal gitu ya. Kalau kita bicara marketplace berarti kita taruh produk kita di pasar online yang sangat besar, di mana di situ segala macam ada gitu ya. Memang agak berat kalau kita menjual dengan harga mahal di marketplace yang umum. Kenapa? Karena dianggap sebagai fungsi aja, bukan sebuah value. Karena orang-orang di marketplace itu nyari yang termurah. Jadi dia nggak ngelihat dan dia tidak peduli dengan kualitas, karena memang dia cuma butuh fungsi. Kalau di marketplace dia cari yang termurah. Kadang-kadang kita sudah dapat produk yang sama, udah mau beli, ditawarin lagi ada yang lebih murah lagi gitu ya. Jadi perangnya itu sangat sangat besar banget perangnya gitu ya, sehingga jual dengan harga yang untungnya tipis. Nah, banyak UKM punya marketplace, sebenarnya mereka bukan untuk jual, tapi mereka untuk jual oke kalau ada yang beli, tapi mereka untuk dikenal dan dapat kepercayaan dari konsumen. Misalnya di Instagram, orang mau beli di Instagram. Nah, kadang-kadang tuh orang yang mau beli itu takut, ini bener apa enggak. Kadang-kadang mereka bayar sejumlah uang dengan rekening yang tertera di Instagram atau di website, ternyata zonk. Dia nggak dapat barangnya dan ternyata Instagramnya hilang, tidak jelas, produk yang dikirim tidak sama. Nah itu seperti itu. Cuma kenapa pertama kali beli orang itu nanya ada marketplace apa enggak? Orang pengen tahu ini bener apa enggak. Sehingga dia ada jaminan uang. Kalau zonk ya uang balik kalau lewat marketplace yang ada saat ini, Bang Rudi. Tetapi jika mereka sudah beli dan mereka tahu ada line-nya gitu ya, ada IG-nya dan ini benar apa yang dia beli sumbernya, dia mau untuk langsung transfer dan menunggu barangnya jadi gitu ya. Biasanya mereka juga tanya, ini ada ininya nggak, showroomnya, ada tempat produksinya nggak, saya mau datang dong gitu ya. Nah ini komunikasi seperti ini ya tentu kita harus didik orang-orang online kita ya, customer relationship tim kita yang memang menjelaskan tentang produk, menjelaskan tentang mungkin lokasi. Karena kayak di Jepara, mungkin kalau orang ke Jepara karena serah dengan Omah Lurik Jepara, dia tanya, Omah Lurik Jepara showroomnya di mana di Jepara, saya ingin mampir gitu. Dan ini menjadi sebuah tujuan wisata gitu ya, kayak di Jogja yang paling sering. Jadi orang tuh memang sering beli, tapi begitu dia ke Jogja, dia tanya tempatnya di mana dan dia pengen datang ngelihat prosesnya ya. Mereka foto-foto di showroomnya. Nah ini mungkin Omah Lurik Jepara juga menjadi tujuan nih, karena sudah banyak yang beli. Dan mungkin Pak Doni yang bisa jelasin nih, Bang Rudi, selain dari Instagram tadi, Bang Rudi. Oke, silakan. Mungkin ada platform lain yang digunakan juga untuk menjual ataupun melakukan aktivitas pemasarannya nih, Pak Doni. Silakan. Ya, sementara ini lebih yang paling banyak itu lewat WA ya. Lewat WA. Nah, paling banyak. Karena itu transaksi kalau lewat WA itu lebih aman. Biasanya kan kalau DP 50% untuk proses kita, terus setelah selesai baru akan dikirim pelunasan. Kalau biasanya untuk marketplace seperti Orange atau apa itu memang kebanyakan itu persaingan harga yang sangat sadis itu, Coach. Iya, sadis. Ya kan? Memang kebanyakan itu untuk yang di marketplace kan memang tidak mencari value kan. Ya, carinya itu memang misal kain paling murah gitu kan. Iya. Saat ini ada showroomnya nggak, Pak Doni, di Jepara? Showroomnya ada? Penjualan kita di rumah sendiri, Coach. Rumah sendiri. Makanya dikasih nama Omah Lurik kan. Rumah dan produksi masih di rumah. Dan gitu. Itu kalau orang datang ke Omah Lurik Jepara, itu ada showroomnya ya? Ada orang datang bisa lihat produknya gitu ya? Bisa lihat tentang produksi dari pewarnaan bisa, menarik. pintalan bisa, apabila mencoba untuk alat tentunya juga ada. Oh, itu ada yang kunjungan tuh, Pak Doni. Misalnya dari Dinas Jepara, beberapa ada. Dari Dinas Koperasi dan UKM Jepara juga sering ke sini. Disperindak Jepara juga sering. Kalau orang-orang dari Jakarta ada nggak? Nah, untuk yang luar kota masih belum. Wah, itu nanti saya populerin. Siap, gitu. Kebanyakan itu hanya dinas-dinas yang ada di Jepara. Iya, menarik. Ya. Ini ada cerita sedikit nih, Bang Rudi. Saya punya binaan yang di Jogja, tadinya cuma jualan, tapi saya bilang begini, orang ingin dapat customer experience.
Karena gini, orang nawar sebuah produk, padahal produk itu buatnya susah. Kenapa nggak kita bikin orang datang suruh buat produk itu? Dia bilang susah juga ya. Jadi dapat customer experience, akhirnya dia menghargai harga produk tersebut dan mau membeli, Bang Rudi. Dan itu ternyata dihargai juga prakteknya, bahan-bahannya. Itu menarik karena datang 20 orang bukan cuma kunjungan ke toko, tapi mereka disiapin bahan untuk mereka membuat sesuai dengan kreasi mereka masing-masing. Ini Pak Doni mungkin juga bisa tuh, orang tadi bisa nenun kan gitu kan. Dia coba pegel juga nih nenun sehari. Cuman kan kalau untuk proses nenun sehari nggak mungkin selesai. Sebenarnya sehari nggak mungkin selesai. Nggak mungkin selesai untuk belajar ya. Iya, tapi dia minimum nenun itu sampai 2-3 minggu ya. Bisa. Minimum dia jadi tahu Pak Doni, wah bikinnya susah ya, makanya saya menghargai gitu. Tapi ada ya Pak Doni ya yang datang langsung ke Omah Lurik Jepara ini untuk melihat prosesnya, itu ada ya. Dan biasanya respon mereka bagaimana setelah melihat langsung ini Pak? Ya, bisa mendapatkan value yang bagus toh. Karena kan proses dari awal benang putih menjadi yang bermotif itu kan tidak mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama kan. Iya. Nah, dan silakan. tenaga kerja yang terampil. Oke. Nah, kemudian bagaimana Pak Doni juga turut membantu memberikan informasi ataupun bahkan edukasi, menyebarkan budaya kain lurik ini kepada masyarakat lain mungkin. Seperti apa ini Pak? Oh ini, kalau kita biasanya untuk ada kegiatan misal keluar kota atau apa, kita selalu bawa produk-produk kita untuk memperkenalkan kepada orang-orang yang ada di forum tersebut biasanya. Dan apabila misal ya kita bawa ikat kepala atau apapun yang kecil-kecil, biasanya dikasih itu kok. Kasih free untuk mereka. Oke, jadi memperkenalkan budaya kita. Dikasih free seperti itu ya? Ya. Ada yang minta lebih nggak itu? Kalau minta lebih ya nanti beli kok. Oke, iya. Nah, Coach, mungkin saran ke depan atau sarapan bagi siapapun lah. Untuk bisa bertahan, agar pelaku UMKM bertahan di masa-masa persaingan seperti ini, kemudian membutuhkan sebuah inovasi-inovasi yang signifikan. Ini seperti apa sih Coach kuncinya? Iya, jadi kalau kita memproduksi produk tradisional ya jangan diem di kampung istilahnya. Kita keluar dari kampung untuk nawarinnya, kita keluar kota untuk menjelaskannya, kita berada di komunitas untuk menjelaskannya gitu ya. Jangan malu ya, Anda bisa daftar ke dinas, mungkin dinas perdagangan atau dinas koperasi atau ada Dekranasda kalau di daerah kota gitu ya. Itu kan dikelola sama ibu-ibu dari pejabat daerahnya. Itu selalu harus keluar supaya dikenal gitu. Kadang-kadang kita bagus membuatnya tapi kita pasif tunggu order ya. Tapi sekarang ini kalau kita bilang ngelihat anak-anak muda udah mulai menggandrungi produk-produk tenun gitu ya. Mereka pakai dengan atasan gitu ya, cover gitu ya, baju cover. Apa itu sekarang banyak karena mereka memiliki baju yang itu aja, tapi dengan dia punya cover baju yang beda-beda kelihatannya dia sangat fashion gitu ya. Nah itu digandrungi banget Bang Rudi sekarang. Jadi memang harus selalu keluar, bertemu orang baru, bertemu networking baru, jaringan baru, dan sekarang juga perlu ada jejak digital, foto gitu ya, foto produknya, jelasin story dari produk, itu akan lebih menarik dibanding produknya sendiri. Gitu. Iya, ini yang tertinggal ini Pak Doni. Sebagian besar pelanggannya itu laki-laki atau perempuan ini Pak? Kebanyakan otomatis yang suka fashion cewek. Cewek ya. Oke, tapi memang banyak juga bisa yang dibilang oleh Coach Magadi Ervin, itu kan outer. Biasanya. Outer. Ya, oh iya. Biasanya dipakai kan outer. Iya, outer. Outer kan luaran itu atau vest juga itu yang paling best seller itu. Oh iya, outer atau vest ini ya. Nah, tapi bukan itu kan. Karena itu untuk vest, outer itu kan all size. Jadi tidak pengaruh apa itu ketat atau gimana, itu tidak terlalu terpengaruh dengan konsumen. Dan tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki pun bisa menggunakan motif-motif yang tersedia di situ ya. Biasanya dalam bentuk seperti apa sih ini? Kalau laki-laki, jas mungkin, laki-laki kemeja. Kebanyakan kemeja. Jaket juga. Jaket. Jaket itu adalah salah satu andalan kami.
jaket ini. Ada nggak seperti bomber yang saya pakai ini nih? Ya seperti itu, cuman bahannya itu dari tenun. Ini menarik nih. Ntar saya mau beli juga nih kalau ada nih. Ya. Sebagai informasi, marketplace-nya mungkin atau di media sosialnya di mana untuk bisa dilihat, dan harga kisarannya berapa sampai berapa ini, Pak Doni? Oh gitu. Untuk semua akun saya namai Oma Lurik. Oma Lurik Jepara. Semua Oma Lurik Jepara. Oma Lurik Jepara dari Instagram, Facebook ada, Shopee, di Padi UMKM juga ada Bismarket. Untuk pengadaan di dinas-dinas yang lewatnya Bismarket, itu juga ada di situ. Kebanyakan namanya Oma Lurik. Adapun kisaran harga itu untuk yang ikat kepala itu dari 20.000 sudah bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang. Ikat kepala ya. Sampai yang jaket bomber tenun itu 350 dari kami. Masih terjangkau. Iya, terjangkau dengan harga segitu. Iya. Nah, ke depan apa rencananya, Pak Doni? Ya, karena kita kan di eranya digital ya. Cuman untuk kami ini belum bisa maksimal untuk pengelolaan di marketplace dan yang digital itu kan kami belum bisa maksimal. Dan kita ini masih dalam tahap belajar untuk yang digital itu. Otomatis kita akan memperbaiki di sektor itu. Karena untuk produksi, alhamdulillah di Troso itu tidak kekurangan barang atau bahan. Untuk pemasaran digital ini yang sangat kami butuhkan. Makanya untuk ada pelatihan atau apapun kita akan berusaha untuk mendaftar dan mendapatkan fasilitas itu supaya kita bisa memperbaiki mindset kita, pola pikir kita untuk menjadi yang lebih baik. Baik. Coach, sebagai penutup obrolan kita di XBiz episode kali ini, apa yang bisa disampaikan, Coach? Ya, sesuai tema kita hari ini, kalau Anda berbisnis khususnya menawarkan atau memasarkan atau mempopulerkan produk tradisional, konsisten. Ya, konsisten itu membangun branding, membangun produk, mengenalkan, mengedukasi, lakukan terus dengan planning yang terstruktur, Bang Rudi, sehingga orang melihat kita ini serius dan terbangun ya brand kita, akhirnya dikenal dan akhirnya orang membelinya sebagai produk yang mereka suka dan menjadikan collection itu, Bang Rudi. Coach Margetti Herwin, terima kasih banyak, Coach. Terima kasih, Bang Rudi. Terima kasih, Pak Doni. Kita bertemu minggu depan dengan tema yang lain lagi, dan Pak Doni Suryo Prayogo, terima kasih banyak, Pak Doni. Sukses untuk usaha Oma Lurik Jeparanya. Salam sehat. Selamat malam, Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dialog XBiz kami hadirkan dengan tema Oma Lurik Jepara, tumbuh populerkan kain tradisional lurik, bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm, dan juga pemilik usaha Oma Lurik Jepara, Doni Suryo Prayogo. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.